semuanya, kenalin aku Selin, alumni program Bangkit Academy 2021 dari Learning Path Machine Learning. Buat teman-teman yang tertarik buat daftar program Bangkit, di sini aku mau share bagaimana cara daftarnya, tesnya apa aja, serta tips and trick buat ngerjain tesnya. Sebelumnya aku mau tahu juga bahwa apa yang aku sampaikan di video ini udah pernah aku tulis sebelumnya di blog Medium aku. Tapi aku sampaikan lagi dalam bentuk video YouTube ini supaya bisa menjangkau audiens yang lebih besar dan lebih luas. Jadi buat teman-teman yang lebih suka baca, boleh juga nih kunjungi blog Medium aku di sini. Oke, langsung aja kita ke topik pertama, yaitu bagaimana cara daftar program Bangkit. Jadi kalian buka dulu blog resmi dari Google mengenai program Bangkit ini, yaitu ada di link grow.google. Nanti linknya aku cantumin juga di description box. Nah, di webnya ini sudah ada langkah-langkah apa saja yang harus kalian ikuti untuk mendaftar program Bangkit. Nah, yang pertama itu ada register your interest. Jadi kalian daftarin dulu ketertarikan kalian terhadap program Bangkit ini. Caranya dengan klik tombol biru Apply Now. Lalu kalian isi data diri kalian, ada nama, email, nomor telepon, asal universitas, dan semester berapa. Habis itu kalian submit. Nanti setelah kalian submit form ketertarikan ini, tim panitia Bangkit akan memverifikasi apakah kalian sudah memenuhi persyaratan administratif atau belum. Beberapa contoh persyaratan administratifnya tuh misalnya apakah kalian benar mahasiswa S1 atau D4 di universitas yang ada di Indonesia, bukan di luar negeri. Dan ketika program Bangkitnya mulai nanti di bulan Februari atau di semester genap, apakah kalian sedang menempuh minimal semester 6. Kalau kalian eligible secara administratif, nanti kalian akan dapat email seperti ini. Ini contohnya punyaku, dan isinya itu instruksi untuk tahapan selanjutnya, yaitu mengerjakan tes dan mendaftar program Bangkit secara resmi melalui platform Kampus Merdeka. Nah, ini kalian bebas mau mana duluan yang dilakukan, mau ngerjain tes dulu kah, atau mau daftar ke platform Kampus Merdeka dulu. Asal semuanya selesai sebelum deadline yang sudah ditentukan. Nah, deadline-nya ini ada di email kalian masing-masing. Aku mau bahas yang pendaftaran ke Kampus Merdeka dulu. Jadi kalian buka web Kampus Merdeka, kalian buat akun bagi yang belum, lalu kalian login, kalian lengkapi data diri, lalu pilih program, klik yang Bangkit. Nanti kalian perlu mengupload berkas-berkas yang diminta sesuai instruksi yang ada di email. Kalau zamanku itu berkasnya yang pertama ada portfolio, di sini ada template dari panitia Bangkit. Ini lebih ke semacam resume atau CV gitu ya. Lalu ada proposal. Kalau proposal ini semacam surat lamaran mendaftar resmi ke program Bangkitnya, dan ada pilihan learning path yang kalian inginkan. Lalu kalau sudah kalian upload berkas-berkasnya, kalian juga isi nama dosen pembimbing kalian yang sudah ditunjuk oleh universitas atau fakultas kalian sebagai penanggung jawab program Bangkit untuk kampus kalian. Jadi nanti setelah kalian upload berkasnya, dosen kalian perlu menyetujui lamaran kalian terlebih dahulu sebelum lamaran kalian bisa diproses lebih lanjut oleh panitia Bangkitnya. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, yang perlu buat akun di web Kampus Merdeka ini bukan hanya kalian aja, tapi dosen pembimbing kalian juga. Dan tenang aja, semua langkah-langkah panduan itu sudah disertakan di email yang kalian terima. Jadi kalian gak perlu takut, bingung, atau gimana. Kalaupun kalian mengalami kesulitan, nanti kalian bisa langsung hubungi tim Bangkitnya untuk meminta bantuan. Nah, lalu ini yang ditunggu-tunggu tentang tes. Tesnya itu seperti yang ada di email, ada 2 jenis, technical dan personality. Kalau yang technical itu platformnya menggunakan decoding. Contoh halaman pengerjaan tesnya seperti ini. Untuk semua kandidat, apapun learning path yang kalian pilih, mau itu machine learning, Android, atau cloud computing, kalian wajib mengerjakan 4 tes ini. Yang pertama ada general math. General math ini soal yang aku inget tuh ada cara baca grafik, visualisasi data yang baik, kemudian diagram Venn. Lalu berikutnya ada general programming. Soal yang aku inget tuh jenis error, misalnya syntax error itu apa, runtime error itu apa. Lalu jenis-jenis HTTP response status code. 200 itu artinya success, 404 artinya not found, dan lain-lain. Kemudian yang general computing yang aku ingat itu tentang database sih, seperti relationship one-to-one, one-to-many, many-to-many. Terus ada juga SQL nge-query gitu. Dan yang terakhir adalah trait assessment. Aku lupa sih soalnya gimana, tapi ya intinya tes tentang sifat kalian aja gitu. Nggak ada jawaban benar atau salah. Kemudian untuk masing-masing learning path akan ada tes yang lebih khususnya lagi. Kalau yang pilihnya machine learning, kalian harus ngerjain tes matematika lagi, math for machine learning. Itu yang aku ingat soalnya ada eigenvector, eigenvalue, operasi aritmatika baris, terus domain fungsi, dan prediksi nilai berdasarkan grafik. Sedangkan kalau yang Android dan cloud computing, kalian harus ngerjain tes fundamental programming. Dari pengalamanku itu ada soal, jadi kayak diberi potongan kode, kalian coba pahami itu kodenya ngapain. Nanti ditanya, kalau inputnya ini, outputnya apa. Terus, kira-kira ada yang salah nggak sama potongan kode itu?
Terus ada juga OOP, Object Oriented Programming, sama cara handle exception. Semua soalnya pilihan ganda dan dalam bahasa Inggris. Dan yang aku sebutin tadi itu contoh-contoh soal tuh yang aku ingat aja ya. Jadi mungkin akan sedikit berbeda dari apa yang akan kalian kerjakan nanti. Jadi ya dipersiapkan dengan baik aja. Overall menurutku bagi teman-teman yang punya background IT, computer science, atau information system dan sejenisnya, pasti udah familiar sih sama istilah-istilah yang muncul, jadi bakal lumayan cepet gitu untuk ngerti soalnya, dan kalau mau googling pun gampang karena udah tahu keyword yang mau dicari apa. Soalnya juga tergolong mudah, tapi cepet banget waktunya. Sementara buat teman-teman yang tanpa background IT, mungkin akan agak kesulitan untuk ngerjain soal general programming dan general computing. Tapi semoga dari apa yang aku share tadi, contoh-contoh soal yang aku ingat itu bisa membantu kalian mempersiapkan lebih baik lagi, sehingga nanti ya nggak kaget gitu ngeliat soalnya. Selanjutnya ada personality test. Personality test ini menggunakan platform test candidates. Materi yang diujikan meliputi personality traits, verbal reasoning, sama situational judgment. Kalau yang personality traits itu tentang diri kamu sih, jawab jujur aja, nggak ada jawaban yang salah atau benar. Jadi akan dikasih suatu pernyataan, misalnya ketika menghadapi tekanan, kamu tuh orangnya stres atau tetap tenang. Terus kamu lebih suka kerja sendiri atau kerja kelompok. Dan kamu tuh disuruh pilih dalam skala 1-5, seberapa setuju atau nggak setujunya kamu dengan pernyataan tersebut. Intinya pernyataan tersebut kamu banget nggak sih gitu. Selanjutnya ada verbal reasoning. Kalau verbal reasoning ini, kamu menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang bisa kamu simpulkan dari bacaan yang diberikan. Misalnya sekalipun kita tahu di dunia nyata keadaannya seperti ini, informasi yang kita tahu lebih luas, tapi kita tetap harus bisa membatasi diri kita dengan konteks yang ada di bacaan tersebut aja gitu. Jadi berdasarkan bacaan yang tersedia aja, nggak usah meluas ke apa yang nggak disebut di bacaan, kayak gitu. Dan yang terakhir ada situational judgment. Kalau yang ini, kamu akan diberikan suatu bacaan, isinya itu tentang situasi atau kondisi, lalu ada beberapa pilihan jawaban. Dan kamu disuruh milih gitu, atau ngurutin kira-kira jawaban mana yang paling tepat untuk dilakukan, agak tepat untuk dilakukan, dan yang paling nggak tepat untuk dilakukan. Kurang lebih gitu sih. Selanjutnya, nah ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu tips and trick buat ngerjain tesnya. Yang pertama, ini masih agak general sih, jadi seperti tes-tes pada umumnya, tes yang diujikan dari Bangkit ini hanya bisa diakses 1 kali aja, jadi kalian harus mempersiapkan dengan baik, pastikan semuanya udah benar-benar siap ketika kalian mau akses tesnya, mulai dari lingkungan yang kondusif, listrik, internet, dan lain sebagainya. Terus, kalau yang untuk personality test, saranku kalian coba latihan minimal sekali untuk dapat bayangan gitu tesnya bakal gimana. Saranku sih bisa coba web-web yang tadi kutunjukkan di bagian personality test tadi. Ada 16 personalities, assessmentday.co.uk. Dan ya, tapi jangan terbatas ya sama apa yang aku sarankan. Feel free aja untuk explore lebih banyak lagi gitu. Oh ya, dan kalian cari tesnya dalam bahasa Inggris ya teman-teman, supaya terbiasa gitu, karena soal dari Bangkitnya pun nanti dalam bahasa Inggris. Sementara untuk yang teknikalnya, kalian review, kalian pelajari materi dan kisi-kisi yang udah dikasih tim Bangkitnya itu, yang ada di email. Ada general programming, general math, dan lain sebagainya. Terus dari sharing soal-soal yang aku ingat, kalian bisa cari-cari, googling, kayak gitu. Kalau untuk belajar math sih, saranku kalian bisa ke Khan Academy, jadi itu dia course online dan gratis. Dan menurutku bagus, karena dia ngajarin intuisi matematikanya, nggak sekadar menghafal rumus gitu. Sedangkan kalau untuk belajar bahasa pemrograman kayak Java, Python, SQL, SQL gitu, kalian bisa coba W3 School atau Solo Learn, khususnya buat teman-teman yang berasal dari background non-IT gitu ya. Sama, oh ya, pas hari hanya kalian siapin satu window browser khusus. Kalau aku pakai incognito, terus kalian buka-bukain tuh segala macam website kalkulator, dari turunan, integral, faktorisasi, matriks, dan lain sebagainya. Tujuannya biar apa? Biar membantu kita aja saat ngerjain tesnya, mempercepat gitu. Karena kan soalnya tuh rata-rata satu soal kurang lebih 1 menitan. Jadi ya dengan adanya kalkulator pasti kan semakin cepat dan terbantu banget. Sama sebelum hari H atau sebelum ngerjain tesnya, kalian pelajari juga tuh cara menggunakan website kalkulator itu, kayak gimana cara masukin angkanya, cara baca outputnya supaya terbiasa.
Oke, sekian sharing pengalaman dari aku. Jangan lupa juga kalian pantengin kanal resmi dari Bangkit ini. Ada LinkedIn, blog resminya Google, terus ada channel YouTube Bangkit, sama dari Instagram Medicoding itu kadang suka ngasih updatean tentang Bangkit. Oke, gitu aja dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Semangat mempersiapkannya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Ayo bangkit dan maju sama-sama.